Hai hai hai. Halo anak-anak di seluruh Indonesia. Bertemu hari ini dalam ibadah Kebaktian Umum Sekolah Minggu GKKK Sinode bersama dengan Yoshi Lause. Halo anak-anak yang ada di Pulau Sumatera, yang ada di Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ada sukacita semuanya anak-anak? Wah, Lause dengar semuanya bersukacita hari ini. Walaupun kita jauh, ada di daerah masing-masing, tetapi Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Yuk, hari ini Lause mau undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, jika Yesus ada di dalam rumahku, maka aku dan semua keluargaku akan bersuka cita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Hari ini kita juga mau menyanyikan pujian ini selain dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa India. Kita nyanyikan lagu ini dengan lebih semangat. When Jesus in my family, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Jab Jesu mere kamen he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jab Jesu mere kamen he, kusi kusi he, kusi kusi he. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Ayo sekarang kita mau sama-sama berdoa sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita hari ini. Semuanya dalam sikap berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami di seluruh Indonesia. Berkati ibadah kami Tuhan, tolong kami supaya kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, Lause mau tanya, anak-anak yang ada di rumah sampai hari ini siapa yang masih rajin baca Alkitab? Coba angkat tangannya. Aku Lause. Oh, ternyata semuanya masih rajin baca Alkitab. Wah, Lause sukacita nih kalau tahu anak-anak GKKK se-Indonesia rajin-rajin dan taat baca Alkitab. Tapi Lause mau tanya lagi sekali lagi. Anak-anak tahu dan ingat enggak sih Alkitab itu apa? Oh, kayaknya masih ada yang lupa-lupa sedikit ya. Alkitab itu bukan hanya sekedar buku, dia lebih dari buku. Alkitab adalah buku yang paling indah dan paling menakjubkan karena isi Alkitab adalah kebenaran. Dan Alkitab juga adalah surat cinta dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Sekarang kita mau persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan
Yuk masih dengan tetap bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian yang berkata Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Anak-anak boleh duduk, kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak semua. Wah, senang sekali hari ini kita kembali di ibadah sekolah minggu. Nah, kayaknya saya perkenalkan dulu deh ya. Saya namanya Bill. Kalian boleh panggil Pak Bill, Kak Bill, Ko Bill, Lause, ya. Atau kalau kayak di Manado itu panggilnya Engku Bill. Nah, boleh gitu ya. Jadi bebaslah mau manggil seperti apa aja, nggak masalah. Oke? Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar. Lause. Oh, iya. Maaf. Saya nggak sendiri. Maaf ya, Lulu. Sampai tadi saking senengnya Lose tuh ketemu sama teman-teman dari macam-macam ya. Ada yang dari Sumatera, ada yang sampai mungkin di Papua. Wah, pokoknya senang ya, sampai lupa. Nah, teman-teman, hari ini Lose nggak sendiri ya, saya nggak sendiri. Saya ditemani seorang teman ya, namanya Lulu. Nah, oke. Nah, hari ini Lulu kita akan belajar firman Tuhan ya. Oke, siap ya? Sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Yuk semua anak-anak juga ikut berdoa ya. Tuhan, terima kasih, Tuhan sayang kepada setiap kami. Di hari Minggu ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu dan terlebih khusus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati ketika kami belajar firman Tuhan supaya kami sungguh-sungguh mengerti dan kami mau melakukannya karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke ya. Lulu siap untuk belajar ya. Anak-anak juga siap untuk belajar ya. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar hormatilah ayahmu dan ibumu. Oke? Nah, kita coba melihat dulu di dalam Efesus pasal 6. Anak-anak yuk, kalau sudah ada Alkitabnya, kita sama-sama buka di dalam Efesus pasal 6 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga ya. Ayo, mana diambil dulu Alkitabnya dong, disiapin dulu Alkitabnya supaya bisa baca sama-sama ya. Oke? Nah, Lulu yang akan baca. Lu ya, baca ya ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Oke? Anak-anak siap ya? Lulu siap ya? 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu.
Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke, nah ngomong-ngomong ya, Lulu bicara tentang hormat sama papa, sama mama. Lulu termasuk anak yang hormat sama papa mama enggak? Pasti, Yo. Laushe. Gini ya, setiap ketemu papa, Lulu selalu gini, hormat, gerak. Duh, kalau hormat gerak begitu. Wah, Lulu nih suka bercanda ya sama papa mama ya. Wah, oke. Nah, anak-anak, Lulu juga perlu ingat ya bahwa memang menghormati orang tua itu sangat penting. Kenapa? Karena memang itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ingat ya, Tuhan itu sudah memberikan kita perintah. Kalau Tuhan yang kasih perintah kan Tuhan ya, pasti nggak mungkin salah, ya kan? Pasti benar dan kita harus taat gitu. Nah, sekarang gini, Lulu pernah nggak hormat sama papa sama mama? Hehehe. Duh, kok ketawa ya? Lulu jadi malu. Duh, kenapa malu? Ya gitu, Laushe. Lulu pernah nggak hormat sama papa? Oke. Terus Lulu nyesel nggak? Tapi Lulu nyesel loh, Laushe. Lulu menyesal dan sudah berjanji akan berusaha untuk hormat sama papa dan mama, gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu Lulu ya, ini ya kalau Lose boleh tahu, Lulu itu tidak hormatnya kapan tuh sama papa sama mama? Jadi gini. Oke. Kita kan sekolah ini online, Laushe. Online, betul. Nah, kata papa mama, selama sekolah online nggak boleh sambil buka YouTube. Iya bener. Nggak boleh sambil main. Bener. Nggak boleh sambil buka TikTok. Bener. Tapi Lulu buka TikTok. Ya. Hehehe. Tapi itu cuma satu kali, terus nggak gitu lagi. Nggak lagi ya? Nggak diulang Oke, lagi. kalau gitu bagus Lulu ya. Lose senang sekali. Ya, Lulu juga mau cerita, tapi Lulu juga udah mengatakan iya Lulu salah. Oke, nah anak-anak perhatikan ya. Salah satu cara terbaik untuk kita hormat sama papa sama mama itu adalah ketika kita taat, kita dengar-dengaran sama papa sama mama, ya, mengikuti nasihat mereka. Kalau mereka ngomongnya seperti ini, Lulu jangan ya, maka Lulu harus oh iya Pak, iya Ma, ya. Dan Lulu ingat semua anak-anak juga di rumah kita harus taat. Karena dengerin nih firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38. Lulu juga dengar ya. Nih Tuhan Yesus udah kasih contoh. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat 38 Tuhan Yesus berkata begini, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak Dia Bapa di sorga yang telah mengutus aku. Nah, Lulu sayang nggak sama Tuhan Yesus? Lulu sayang sama Tuhan Yesus dong, Laushe. Kenapa? Soalnya Tuhan Yesus itu baik sama Lulu. Dia sudah berkorban di kayu salib menebus hidupnya Lulu. Oke, kalau Lulu sayang sama Tuhan Yesus, sekarang bagaimana caranya Lulu dan mungkin anak-anak juga di rumah bisa menunjukkan bahwa kalian tuh mengasihi Tuhan Yesus? Gimana caranya? Ayo. Ya dengan cara taat sama firman Tuhan. Yes, benar. Taat sama firman Tuhan. Itu memang yang Tuhan mau ya. Nah, firman Tuhan kemudian hari ini mengingatkan kita supaya menghormati ayah dan ibu. Ayah dan ibu, papa, mama di rumah harus dihormati. Ya, taat kemudian pada apa yang Tuhan perintahkan. Itu jelas, ingat loh ya. Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15. Nih, Lulu dengar ya. Kan tadi ngomongnya sayang sama Tuhan kan. Anak-anak juga di rumah mungkin bilangnya sayang sama Tuhan kan. Nih dengerin ya. Yohanes 14 ayat 15 Tuhan Yesus bilang begini. Jikalau kamu mengasihi aku, Lulu ya, anak-anak ya.
kamu akan menuruti segala perintahku. Saya mengasihi Tuhan, maka saya harus taat sama perintah Tuhan, ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita sungguh semua perintahnya ya harus kita hormati. Oke? Termasuk menghormati siapa tadi Lulu? Papa Mama. Papa dan Mama, yes benar. Jadi menghormati Papa Mama, taat sama Papa Mama, dengar-dengaran sama Papa Mama, mengasihi Papa Mama, itu adalah perintah Tuhan Lulu. Dan kita harus benar-benar mau melakukannya. Nah, satu ayat lagi anak-anak ya, kita belajar firman Tuhan, kita mesti semangat nih. Satu lagi, Kolose pasal 3 ayat 20. Kolose pasal 3 ayat 20. Lose baca lagi ya Lulu ya. Dikatakan begini, hai anak-anak, dengerin tuh. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ya, karena itulah yang indah di dalam Tuhan ya. Jadi itu yang indah, itu yang bikin Tuhan senang, itu yang bikin Tuhan tuh tersenyum. Lihat Lulu, lihat anak-anak yang lain waktu taat sama orang tua. Wah, Tuhan seneng banget ya. Nah, jadi Lulu mau nggak taat sama Papa Mama? Mau, Lausha. Sip ya. Oke. Jadi Lulu akan taat ya, dan harus berusaha. Karena kadangkala bisa saja tuh kayak yang Lulu ceritakan tadi kan, kalau ada nonton TikTok jadi jangan lagi sekolah ya. Nah, berusaha sungguh-sungguh. Oke. Nah, anak-anak, Lulu juga sesungguh berharap ya semua kalian anak-anak itu sungguh mau berusaha untuk menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Karena itulah yang Tuhan perintahkan. Memang gak mudah, tapi ingat kita selalu minta tolong sama Tuhan Yesus. Pasti Tuhan akan menolong kita untuk bisa menjadi anak-anak yang taat. Oke, yuk sekarang kita doa ya. Kita minta Tuhan tolong kita untuk jadi anak-anak yang taat. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar pelajaran yang sangat penting dan sangat indah, yaitu menghormati Papa dan Mama, taat dengar-dengaran pada Papa dan Mama, mengasihi Papa dan Mama. Tuhan tolong kami. Ada seringkali mungkin kami tidak taat. Tuhan tolong kami untuk lebih taat lagi, lebih berusaha lagi. Tuhan, karena inilah yang memang Tuhan inginkan. Kami mengasihi Tuhan, kami mau lebih taat lagi pada perintah Tuhan. Dan hari ini kami belajar untuk kami taat pada orang tua lebih lagi. Tuhan memberkati semua anak-anak. Mulai hari ini semakin mengasihi Papa dan Mama, semakin taat sama Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak ya, dulu kita sudah belajar hari ini, kita bertekad untuk jadi anak-anak Tuhan yang sungguh taat pada firman Tuhan. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Nah anak-anak, hari ini kita sudah sama-sama belajar dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Lausha, Bill dan Lulu tadi, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus menghormati orang tua, taat pada Papa dan Mama, karena itulah perintah yang Tuhan berikan. Khususnya perintah di dalam 10 perintah itu adalah perintah kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Nah dari firman Tuhan tadi Lausha tiba-tiba teringat nih dengan sebuah pujian yang berkata, hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu. Kita coba sama-sama belajar lagu ini ya. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh Mama, ku kan patuh Papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak
yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Taat pada papa mama, sayang kakak dan adik, jadi anak yang pintar dan baik. Itulah cara kita menghormati orang tua. Sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Persembahan bisa diberikan lewat dua cara. Yang pertama, anak-anak boleh menyimpannya dalam amplop khusus yang nanti bisa diberikan ketika kita sudah mulai beribadah di gereja masing-masing. Lalu yang kedua, anak-anak boleh minta tolong mama atau papa untuk transfer ke rekening gereja masing-masing. Yuk kita persiapkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sambil kita pujikan, aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus Tuhanku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh sukacita. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita dan menutup ibadah hari ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat dan kasih Tuhan yang selalu kami rasakan sampai hari ini. Dan sekarang kami mau membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima dan kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang akan mengelolanya untuk pekerjaan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Berkati kegiatan kami, berkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau bersama-sama mengatakan satu yel-yel. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Dengan sukacita ya, yuk semuanya bangkit berdiri. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sampai bertemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.